Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradita Prasasti dari kelas 2B NIM 205231069. Di sini saya akan menceritakan kembali kisah tentang perjanjian Giyanti dan juga proses terbelahnya Jawa menjadi dua bagian. Apa sih perjanjian Giyanti itu? Nah, perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang disusun sebagai bentuk kesepakatan antara Belanda, yaitu perusahaan dagang, di mana yang kita kenal itu bernama VOC, dengan pihak Indonesia, Kesultanan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti ini sendiri ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, tepatnya di Dukuh Kerten, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya, ada wilayah di sebelah timur Sungai Oplak, di mana sekarang melintasi daerah Prambanan yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwana III yang berkedudukan di daerah Surakarta. Selanjutnya, ada di sebelah barat atau yang lebih dikenal dengan Mataram asli yang diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang menetap di daerah Yogyakarta. Selain itu, di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Menurut Nicholas Harting, yaitu Gubernur Jenderal VOC untuk daerah Jawa Utara, tanggal 20 September 1754, ia kemudian berangkat dari daerah Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan ini terlaksana pada tanggal 22 September tahun 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan secara tertutup di mana hanya boleh dihadiri oleh beberapa orang saja. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Harting sendiri didampingi oleh Breton, Kapten Shidonkel, dan juga sekretarisnya yang bernama W. Fokkens. Adapun yang menjadi juru bahasanya sendiri yaitu Pendeta Bastan. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Harting sendiri menyatakan bahwa ia keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon aja ada lebih dari satu sultan. Harting lalu menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan dengan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Sunan dan juga menentukan daerah mana saja yang akan ia kuasai olehnya. Mangkubumi keberatan melepas gelar Sunannya karena rakyat telah mengakuinya sebagai Sunan sejak 5 tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan yang dipertuan atas Kesultanan Mataram ketika Pakubuwana II wafat di daerah Kabanaran. Bersamaan saat VOC melantik Adipati Anu menjadi Pakubuwana III. Perundingan terpaksa dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September tahun 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapat setengah bagian kesultanan. Daerah pantai utara tetap dikuasai oleh VOC dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut
akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka dari istana. Lalu nota itu kemudian disampaikan kepada Pakubuwana III pada tanggal 4 November tahun 1754. Pakubuwana III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan Harting dan juga Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 hingga tanggal 23 September tahun 1754 dan juga surat persetujuan Pakubuwana III, maka pada tanggal 13 Februari tahun 1755 ditandatanganilah perjanjian Giyanti.